Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat Zuhur azakumullah, kesempatan siang hari ini kita sedikit bicara tentang fikih kurban. Sehubungan awal bulan Juni kalau nggak salah ya, Jumat pertama kita sudah masuki Idul Adha, hari raya kurban. Kemungkinan besar jatuhnya hari Jumat. Jadi hari Jumat kita Idul Adha, Sabtu, Minggu, Senin kita hari Tasyrik. Nah, jamaah sekalian, ada beberapa isu krusial tentang masalah kurban. Pertama, tentang hewan kurban. Kita tahu hewan kurban ada 3, kambing, sapi, dan onta. Umur kambing, ini yang jadi diskusi di kalangan fuqaha. Umur kambing itu, menurut mazhab Syafi'i, itu harus 2 tahun. Mayoritas ulama mengatakan cukup 1 tahun. Jadi 1 tahun, genap 1 tahun sah buat kurban, kalau mayoritas ulama. Tapi kalau pandangan mazhab Syafi'i 2 tahun kambing. Berarti kalau domba harus tahun. Ya. Kalau mayoritas ulama mengatakan setahun kambing cukup. Domba separuhnya 6 bulan. Artinya masalah umur ini masalah sah atau tidaknya. Jadi teman-teman beli kambing jangan lihat tongkrongannya ini gede nih gitu. Umurnya dulu tanya. Makanya beli kambing jangan sama tukang kambing kagetan. Tukang kambing musiman yang dia dagang kambing pas setahun sekali. Beli kambing yang punya garansi tahu tentang umur kambing. Biasanya yang tahu umur kambing itu yang miara kambing, ya kan? Peternaknya langsung. Yang tahu dia ini tahun berapa, yang punya kambingnya. Atau memang dia ahlinya, pakarnya. Lihat dari giginya itu. Nah, ini saya mau jelaskan, banyak orang beli kambing cuma lihat gedenya. Kalau nggak cukup umur, korban kita nggak sah. Sehubungan ulama berbeda pendapat antara yang mengatakan setahun sudah cukup, dalam mazhab Syafi'i harus 2 tahun, usahakan kalau kita bisa beli yang 2 tahun ke atas, ini lebih selamat. Ya, kita bilang sama tukang kambing, "Bang, yang umur 2 tahun mana?" Gitu. Makanya nih Pak, serius nih, cari tukang kambing yang amanah, yang ngerti, yang fakih tentang umur kambing. Ya, syukur-syukur kalau dia umpamanya dokter juga gitu ya. Mana yang 2 tahun? Kalau sapi juga 2 tahun. Onta 5 tahun. Jadi tolong ini jangan lihat harga dulu. Yang penting sah atau tidak itu. Ya, syukur-syukur dapat gede, umurnya 2 tahun, murah lagi gitu ya. Kalau ditakdirkan kita nggak punya uang, misalkan kita jalan ngelihat sapi gede, cuman duitnya kita belum bawa semua, sebagian, ya. Bisa keluar di banknya nunggu besok gitu atau lusa. Boleh ngutang sementara, boleh. Ngutang beli kambing boleh gitu. Selama ngutangnya mampu. Misalnya dia nggak bawa duit cash. Duit cashnya hari Senin nunggu bank buka gitu. Transfer jaringannya nggak bisa umpamanya. Ngambil uang cashnya Senin. Dia mampu bayar, betul mampu. Boleh. Apalagi kalau kandang ada harga sapi kan ratusan juta. Ya kan, kadang bank tuh transfer ada batas, ada limitnya. Ya kan nggak bisa gitu. Ada waktu. Jadi dia
nunggu bank buka, pada waktu kan hari Jumat tanggal merah kan gitu. Seandainya ngutang boleh. Pakai uang muka boleh. Jadi Imam Ahmad ditanya bagaimana orang akikah ngutang dulu. Ngutang duluan, boleh gak? Kata Imam Ahmad, boleh. Ihya sunnah, karena untuk menghidupkan sunnah. Ya, adapun kalau kita nggak mampu bayarnya sebulan sekali gitu nyicil, nggak benar ini, dipaksakan. Jadi yang pertama isu krusial masalah umur. Ya, teman-teman tolong nih beli kambing itu yang paling ini umur. Kalau cacat kan kelihatan, ya cacat-cacat dikit nggak apa-apa. Umur yang penting. Beli hewan kurban kepada orang yang terpercaya. Kalau kita ragu, kita titip. Pak Ustadz, punya orang yang ahli gak? Ya titip aja lah. Ya dibeliin kambing, gak apa-apa. Lebih selamat. Ketimbang kita beli sendiri, kadang ketipu. Seandainya kita ketipu, korban kita tetap sah. Yang dosa yang nipu. Ini cukup nih Pak, udah 2 tahun nih, padahal belum 2 tahun umpamanya. Jadi mazhab Syafi'i untuk kambing itu minimal 2 tahun. Mayoritas ulama setahun udah cukup, udah sah. Gitu. Nah kalau lebih selamat makanya beli yang 2 tahun ke atas. Ya. Nah kemudian ini tentang hewan kurban. Patungan 7 orang itu maksimal. Seandainya nggak sampai 7 orang, kita mau patungan nih. Baru 5 orang udah cukup. Ya udah, kita patungan dah. 5 orang 10 juta, 10 juta. Ya kan? Karena yang patungan levelnya manajer, ya kan? Bukan karyawan biasa. Cari yang murah. Ini manajer. 10 juta, dapat 50 juta. Gede tuh. Cuma 5 orang, sah. Jadi 7 orang itu maksimal. Dan itu juga patungan tidak harus rata. Misalnya Bapak patungan nih, ya 6 orang, ya. Misalnya 4 juta, 6 orang 24 juta. Harga sapinya 25 juta, 25 juta, tinggal 1 juta. Jadi yang lain umpamanya 6 juta, satu orang 1 juta sah. Jadi nggak harus rata gitu. Jadi fleksibel, sifatnya murunah, fleksibel. Ini terkait hewan kurban. Nah, kemudian terkait dengan distribusi pemotongan. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan hewan kurban itu dibagi 3. Pengertian dibagi 3 juga bukan sepertiga, bukan. Artinya sebagiannya. Fakulu minha, makanlah dari hewan kurban itu. Bukan berarti makannya sepertiga, enggak. Nyobain aja juga cukup. Apalagi orang-orang yang masih takut sama kambing. Ya Pak ya, kena mitos, lu makan kambing nyeruduk loh. Ya yang nyeruduk yang masih 30 tahun ya kan. Makan daging kambing nyeruduk. Kalau udah kena diabetes nggak bisa nyeruduk lagi kan gitu. Jadi artinya jangan dipahami sepertiga hewan kurban, enggak, sebagian. Fakulu minha. Makanlah sebagian. Kemudian wa'at'imu, dan berikanlah makan orang-orang. Sebagian disodakohkan. Perhatikan. Jadi hewan kurban itu boleh diberikan kepada orang kaya. Karena hewan kurban itu syiar. Jadi hari tasyrik itu hari makan minum. Makan. Makanya saya usulkan itu di kantor nih. Ini kan kurban Jumat ya. Iya maksudnya hari Jumat ya, hari raya hari Jumat. Sabtu, Minggu, Senin itu hari tasyrik, hari makan minum. Kita nih hari Seninnya kan ke depan di kantornya, jangan makan yang lain. Makan daging hewan kurban. Tuh. Kalau di sini dilarang, di luarnya itu bakar-bakarnya gitu. Hari Senin, ya kan?
Kalau bisa ngundang saya, gitu. Pengajar, iya. Saya berapa kali instansi Pertamina, saya suruh bikin. Oh, ada apa tuh? Hewan kurban, hari tasyrik. Direkturnya ngizinin, iya benar Ustadz, makan. Orang ada apa nih? Suruh Ustadz, jangan bilang suruh Ustadz. Gitu. Ini memang siar. Sri Mulyani itu kantornya Departemen Keuangan, rame. Sehingga orang, ada apa tuh di masjid tuh? Rame banget. Hari tasyrik. Hari makan, minum, makan kita, pesta. Allah izinkan pesta yang diabadikan dalam agama adalah hari tasyrik. Tapi makannya hewan kurban. Ya kalau makannya lele nggak apa-apa juga sih gitu. Tapi ya masa makan lele hari tasyrik ya kan? Ntar kumisan lagi. Jadi jamaah sekalian, ini syiar. Orang kafir boleh dikasih. Boleh. Pembagian hewan kurban itu sifatnya fleksibel. Dalam Islam pembagian harta ada 3. Pertama harus rata. Harus sama. Ini hibah. Pembagian hibah ya kepada anak ya harus sama. Hibah harus sama. Enggak sama nggak sah hibahnya. Ya, jadi kalau bapak diam-diam ngasih anaknya handphone, ya iPhone 16 Pro gitu, yang 30 juta, satu anak, yang lain nggak dikasih, nggak sah, dosa, harus dibagiin semua. Itu hibah. Yang kedua, pembagian harta tidak boleh sama, itu warisan. Dibikin sama haram, nggak sah. Yang ketiga, pembagian harta fleksibel, bebas. Panitia punya hak untuk membagi tidak sama. Ada yang dikasih banyak, ada yang kasih sedikit, hak panitia. Boleh, kita punya tetangga, orang kafir, boleh kasih. Koh, makan nih koh, hewan kurban. Mana tahu lo dapat hidayah lo. Gitu. Iya. Orang kafir takut makan kambing. Tapi sekarang mulai berani. Makanya kalau bapak-bapak main Kelapa Gading itu, ada yang namanya sate domba Afrika. Itu Cina-Cina banyak tuh. Enak kambing. Enak. Gitu ya. Ya, saya sering ketemu orang Pama tuh. Wih, orang Pama nih gitu. Dia juga kaget. Wih, ada ustadz nih. Selera sama, ya kan? Nah, ini orang kafir boleh dapat, orang kaya boleh. Jadi hewan kurban itu bukan hanya untuk orang miskin tok, tidak. Tetangga, keluarga boleh. Bahkan kita nih, motong hewan kurban, kambing, kita panggil keluarga kita, makan siang bareng dengan hewan kurban itu, sah, boleh. Karena syiar kurban itu adalah sembelihannya. Makanya ketika orang nyembelih itu sunnahnya yang kurban. Yang bagus dididik nih teman-teman yang ngaji, besok panggil tukang sembelih. Emang kayak gimana? Contohnya belajar sembelih pakai boneka kambing-kambingan tuh. Nih gini. Iya. Kalau mau beneran lebih bagus ya kan. Kalian makan kita. Belajar. Sunnahnya itu motong, bukan ditaruh ke masjid. Pakai ditaruh ke masjid, ya boleh, selama tidak mengganggu kenyamanan masjid. Ya, kita sayangkan memang banyak bikin di masjid, akhirnya jadi seminggu bau masjid, bau kambing ya kan. Yang bagus memang adalah jangan dekat masjid ya, sehingga tidak mengganggu sholat di masjid. Nah, dititipkan boleh, cuman kalau kita nitip itu ada uangnya dong. Nggak boleh kita nitip nanti lu ngambil dari hewan kurban aja, nggak boleh. Upah dari hewan kurban nggak boleh, haram. Ngupahin duit. Sapi berapa? 2 juta ya Pak? 1,5 juta ya upah potong ya. Kambing 300 kalau nggak salah ya. Jadi kita kalau nitip hewan kurban sama uang ininya, uang jagalnya.
Makanya kan disyariatkan nggak boleh kita menjual daging atau kulit hewan kurban. Nggak boleh. Dan juga nggak boleh buat upah tukang kurban dari daging itu, nggak boleh. Upah-upah. Kalau kita mau ngasih tukang jagalnya boleh, tapi tidak sebagai upah, sebagai sedekah. Boleh. Gitu. Ini kebanyakan tukang jagal kan udah mesen. Ntar pala buat gua ya, gitu. Sama torpedo, ya kan. Sama paha, lu mah bukan minta, rampok, ya kan. Nah ini jamaah sekalian, jadi hewan kurban itu sifatnya dimakan siapa saja boleh. Kalau kita buat fakir miskin, ini tentu lebih utama. Kalau kita punya tetangga, banyak yang minoritas non-muslim, banyak yang non-muslim, kita boleh kasih mereka. Gitu. Atau kita tinggal di orang-orang kaya, boleh. Karena hewan kurban itu barokah. Makan Pak. Ada Mbak mau hewan kurban enggak? Mau sini. Ngambil berkahnya. Bapak bisa belilah ke toko tukang sate, tukang sop. Tapi kalau keberkahan hewan kurban tentu beda. Gitu. Nah ini hewannya. Kemudian jamaah sekalian, yang sering ditanyakan adalah kurban untuk orang mati. Ulama membagi 3 tentang kurban untuk orang mati. Yang pertama, kalau orang mati itu adalah bagian dari keluarga kita, boleh. Misalkan saya, bapak ibu saya udah nggak ada. Ya semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, menerima amal kebaikannya. Udah nggak ada bapak ibu saya. Saya berkorban atas nama keluarga. Saya atas nama keluarga. Maka otomatis bapak ibu saya dapat bagian daripada pahala kurban saya. Ini pertama boleh. Ini saya berkurban atas nama keluarga saya. Ilham Tabrani dan keluarga. Gitu. Satu hewan untuk satu keluarga. Boleh. Yang kedua, berkurban untuk orang yang mati dengan cara nazar. Ya. Bapak kita nazar, ntar kalau lebaran haji, gua nazar, ada duit, gua mau korban. Udah nazar, belum sampai lebaran haji, meninggal, wafat. Nah kita sebagai anak boleh membayarkan nazar, kan nazar itu utang. Ini kurban nazar orang tua kami, bapak kami sebelum Idul Adha dia sudah punya nazar. Ini boleh, yang kedua. Yang ketiga, sengaja kurban buat orang tua yang sudah mati, ini enggak sah. Enggak ada. Orang yang sudah mati udah selesai, syariat udah enggak ada. Ya, jadi di Indonesia ini banyak orang bakti sama orang tuanya telat. Udah mati baru bakti. Waktu masih hidup, enggak. Baiknya sama selingkuhannya. Gitu. Dengerin nih Pak, jangan pura-pura nunduk. Gitu. Selingkuhannya diminta apa saja dikasih. Tuh. Kira orang tuanya pelit. Begitu orang tuanya mati, baru ingin berbuat baik. Sehingga banyak orang, Pak Ustadz, saya mau kurban buat orang tua yang mati. Gak sah. Gak ada. Orang berkurban buat orang yang sudah mati nggak ada, selesai udah. Syariat ini untuk orang yang hidup. Kecuali tadi nomor 2, nazar. Orang tuanya sebelum meninggal nazar, itu bayar nazar. Sengaja kurban buat orang mati nggak sah. Udah kurban aja atas nama kita. Otomatis orang tua kita dapat. Ya, jadi jangan sayang sama orang tua ya wajib. Tapi syariat berdiri sendiri. Jadi nggak ada lagi kurban buat bapak saya, buat kakek saya, nggak ada. Udah buat kita saja. Nanti orang tua otomatis dapat dari perbuatan kita. Nah ini yang kedua. Jadi kurban kalau mau atas nama keluarga boleh. Ya, atas nama keluarga ini boleh. Ya, satu orang buat satu keluarga boleh. Kurban dikasih boleh, ya. Jadi kurban atas nama kantor nggak ada. Jadi Pak Mak mau korban nih,
atas nama perusahaan nggak ada. Tapi kalau dikasih, Ustadz mau korban nggak? Nanti dapat dari PAMA 1 sapi, gitu. Boleh. Tapi motongnya di PAMA, ya nggak apa-apa. Yang penting torpedonya saya dapat. Gitu. Kan yang dicari orang torpedonya. Padahal sama aja ya Pak ya, gitu. Nah, jadi kalau korban atas nama sekolah, atas nama instansi, nggak sah. Korban itu perorangan. Jadi kalau instansi mau berkorban, ya udah atas nama direkturnya, atas nama merbotnya, iya karyawannya siapa gitu, karyawannya siapa gitu, ya dia terima ikhlas tulus, ya sapi umpamanya 7 orang gitu kan, boleh. Tapi buat nama lembaga secara umum nggak boleh. Makanya patungan kurban, kalau patungan sapi kayak tadi 7 orang atau kurang boleh. Tapi kalau patungan satu perusahaan bukan sapi nggak sah. Seperti kambing satu sekolahan tuh patungan buat motong kambing ini nggak sah. Kan banyak di sekolah-sekolah patungan kurban itu nggak sah. Makanya jangan dibilang patungan kurban, patungan belajar korban. Ya, belajar korban. Dia tidak dikatakan kurban. Gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perhatikan distribusi. Wadakhiru. Jadi kurban itu tadi saya jelaskan, pertama dimakan, yang kedua disedekahkan, watimu, yang ketiga wadakhiru, disimpan. Di masa Nabi, hewan kurban itu harus dimakan paling lambat hari ke-3 Tasyrik, berarti hari ke-4. Ya, tanggal 10, 11, 12, 13. Harus habis. Kemudian itu dihapus hukumnya. Nabi mengizinkan wadakhiru. Kalau bisa disimpan jangka waktu lama, boleh. Zaman sekarang orang punya freezer. Ya freezer toh ya, buat naruh beku itu. Umpamanya dia naruh hewan kurban sampai sebulan masih ada gitu. Nggak masalah. Awalnya dulu nggak boleh. Hewan kurban harus habis sampai hari Tasyrik. Tanggal 13. Ya, karena sehubungan ada hadis boleh disimpan sampai waktu panjang, boleh. Ya, sehingga sebagian negara Timur Tengah kayak Saudi dan negara-negara kaya itu memberikan kornet, dibikin kornet ya dikalengin buat sebagian kaum muslimin di negeri-negeri yang kurang mampu. Seperti buat Palestina dan seterusnya. Jadi intinya boleh disimpan lebih dari 3 hari. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, kurban itu boleh dimanfaatkan. Ya, susunya. Jadi kalau kita beli sapi, boleh hewan kurban itu dimanfaatkan susunya. Ini ada beberapa hadis yang tercantum di Bukhari dan di Muslim, itu boleh. Berarti kurban perempuan boleh sah. Ya, jangan bikin malu ya, ngaji kita udah lama, begitu ada nenek-nenek korban bawa kambing perempuan, ditolak, nangis tuh nenek. Ini kejadian di Kemayoran. Nenek-nenek bawa kambing, emang perempuan kecil posturnya, 2. Kata DKM, wah ini mah dikawinin Bu, gitu. Nangis tuh nenek. Setelah itu DKM nanya, Pak Ustadz, kurban perempuan boleh gak? Sah. Dimanfaatkan dulu sebelum dipotong susunya, sah. Nyesel juga DKM tuh, wah kita dosa dong tadi gitu. Ya, ibu-ibu bawa, yang penting umurnya cukup. Memang kalau korban perempuan lebih mahal. Ya karena dia kan buat berkembang biak. Jadi yang perempuan tuh lebih mahal ketimbang yang laki-laki. Yang di hadis pakai tanduk itu yang sunnah. Hewan tuh yang bagus, yang tanduknya gitu ya di hadis itu kesempurnaan. Ya, bukan syarat kurban tuh harus laki-laki. Kurban perempuan boleh. Nah, terakhirnya saya ingin mengajak jamaah, sudah saatnya kita menghidupkan hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik. Karena hari Tasyrik adalah hari makan dan minum.
Ya, yaumu aklin wasurbin, hari makan dan minum. Jadi 4 hari ini sunnah kita pesta. Sunnah. Jadi kalau Bapak jadi DKM habis motong kambing ya, maka hari pertama Idul Adha di sop. Besoknya di sate. Besoknya lagi bikin kebuli. Besoknya lagi bikin tongseng. Besoknya lagi prodia deh. Ya, apa namanya? Check up. Kok pala pusing nih namanya. Insya Allah enggak ya Pak ya, berkah. Jadi saya ingin itu dihidupkan. Entah malam, di tempat saya tiap malam tuh. Ayo makan. Hari tasrik. Bagi teman-teman yang tinggal di komplek, jarang komunikasi, itu bagus momen Idul Adha. Di kantor nih kita kadang makan masing-masing. Idul Adha itu kalau di sini enak apa namanya? Ada kantin. Kalau di instansi itu kadang istirahat orang mencar-mencar. Nah, momen Idul Adha makanlah di masjid. Ya, boleh kita sewa catering nih, hewan kurban kami. Bikin selama 3 hari. Gitu. Sayangnya kita libur ya kan, Sabtu Minggunya. Kalau masuk makan kambing, ya titip di mana gitu. Nih tolong nanti berapa kirim, kita tinggal makan. Karena kalau kita masak sendiri kagak jelas, ya kan? Kan kalau orang pada nyate tuh, wah kagak jelas. Bawa ke tukang sate dah ya kan, jelas ya kan, gitu ya kan. Kalau kita yang bakar kegosongan ya kan gitu, sate apa? Ya. Nah jadi bapak-bapak nikmati Idul Adha itu. Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Karena itu ada hewan-hewan sembelihan. Ini gambaran bahwasanya kambing itu hewan yang barokah. Karena Allah dan Rasulnya perintahkan untuk makan kambing. Salah otak kita dicuci. Ketakutan makan kambing. Ya Pak ya. Kalau tempat saya itu ustadz jatahnya 5 kambing. Yang kurban sampai 600 Pak. Kurban. Jadi nggak dicincang-cincang, yang dicincang-cincang hanya sapi. Kambing enggak. Terus ya, palanya diputusin, kasih jatah pengajar ustadz tuh 5 ekor. Tiap pengajar tuh jatahnya 5 ekor. Jadi saya datang nih jatah saya dikasih. Jadi nanti saya kasih ke pondok saya, ke sekolah saya, makan. Tapi kalau saya mintanya enggak 5, 10. Saya bilang khusus saya 10 ya. Saya orang sini nih. Oh dikasih 10. Ya kamsi ya kan. Malamnya itu 1 RT makan. Yang non muslim juga boleh makan. Semua makan. Siar Pak. Siar bagus. Jadi bilang sama Pak RT, Pak RW, ini dihidupkan. Bagus Pak. Jangan pelit. Insya Allah lo ganti ya. Saya doain yang kurban besok rezekinya lancar. Ya. Kurban buat warga. Kalau kita nggak mau buat warga, buat keluarga sendiri boleh. Bapak beli kambing yang gede, potong, malamnya ngundang 1 keluarga buat makan. Keluarga besar itu boleh. Karena siarnya adalah siar sembelihan. Makan-makannya fleksibel. Makanya saya bilang tadi, kalau mau dibikin di kantor, makan-makannya buat teman-teman semua, boleh. Boleh. Ya kalau nggak ada kokinya, saya bisa kasih tahu tempat yang bikin yang enak. Gitu. Dan undang saya, kalau nggak dibungkus antar ke rumah saya ya kan, gitu. Kan saya ngajarin ya kan, dapat dong ya kan, gitu. Masa nggak ada. Ya, alhamdulillah saya terima kasih Pama ya. Dulu tuh Pama, masjid yang dulu tuh, zamannya Pak Teddy itu, dikasih banyak saya sapi. Saya bagi-bagi distribusi tuh. Kata apa namanya? Romusa, rombongan muka susah gitu. Jadi banyak orang-orang kampung kalau Idul Adha, ada Idul Fitri datang ke saya, Pak Ustadz ada beras gak? Pak Ustadz ada daging gak? Nanti saya telepon dulu. Nah, alhamdulillah saya terima kasih sama Pama ya, pernah ngirim banyak dulu tuh daging. Nah kalau sekarang masih ada sistem kayak gitu, bagus buat
kaum muslimin. Kondisi sekarang yang lagi terpuruk ekonomi, bagus. Ya biar sehat lagi, seger lagi. Ya, sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.